13 malam kemarin kita semua tahu, saya kira Iran akhirnya meluncurkan 300 proyektil gitu. Mereka akan balas. Itu adalah suatu keharusan. Serangannya murah sebenarnya, Mas. Drones dan sebagainya itu yang kecil-kecilan, dan apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah tindakan membela diri sebenarnya sih, Mas. Serangan Iran ke Israel ternyata membuat Menyatukan. orkestra ya, lebih baik ya di antara proksi tadi gitu. Ya, gitu. Nah, itu pilihannya adalah apakah dia ingin mendapatkan citra atau melakukan penggentaran sebenarnya, Mas. Kalau kan Israel terbiasa dengan covert operation sebenarnya. Yang kedua ada human needs yang harus dipenuhi. Ya. Selamat datang di Ngobrolin HI, ajang di mana kita akan ngobrolin isu-isu yang terkini dalam hubungan internasional. Hari ini Ngobrolin HI kedatangan dua tamu besar ya, saya kira expert-expert, terutama geopolitik, Mas Adrianus. Selamat siang. Adrianus Harsawaskita, betul ya? Harsawaskita. Lalu kemudian yang kedua pakar pertahanan dan strategis, Idil Shafei. Terima kasih sudah gabung. Jadi hari ini kita ngobrolin apa nih? Ya, isu yang terkini lah ya. Gitu. Yang lagi rame, Mas. Jadi tanggal 13 malam kemarin kita semua tahu, saya kira Iran akhirnya meluncurkan 300 proyektil gitu. Ada yang punya rudal, tapi isinya ada drones, ada misail, balistik gitu ya. Ada juga rudal jelajah. Gitu. Dan malam 13 malam semua media internasional dan juga nasional agak telat ya waktu itu ya. Karena masih sibuk dengan breaking news tentang Lebaran ya gitu. Tapi di media internasional seperti CNN gitu, nanti kita lihat bareng-bareng, Al Jazeera, ABC, gitu ya, Fox, semuanya bicara tentang serangan Iran. Nah, kali ini kita ngobrolin itu ya, kenapa sih terjadi serangan itu? Gimana kita memaknainya? Lalu kita juga akan lihat dampaknya seperti apa gitu. Dan kira-kira nyerang nggak nih Israel, serang balas nggak nih Israel gitu. Oke. Dan nanti kita juga lihat gimana sih ngelihat Timur Tengah. Kita harus optimis atau lanjut pesimis nih gitu. Melihat masa depan yang dekat lah gitu. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman Ngobrolin HI, kita mulai dengan pertanyaan pertama kita. Gimana sih memaknai serangan Iran ke Israel kemarin? Kita mulai dari Mas Adri. Gitu. Tapi sebelumnya saya harus sampaikan gitu bahwa pandangan pakar-pakar ini sudah dipublikasikan di website Parayangan Center for International Studies. Buat teman-teman Ngobrolin HI yang belum tahu PACIS itu apa, PACIS itu adalah Pusat Kajian Akademik dan Kebijakan yang sudah dibentuk tahun 1997. Gitu. Dan banyak banget penelitiannya sebetulnya. Gitu. Dan kita juga sudah banyak sekali mitra-mitranya. Gitu. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah websitenya gitu, dan teman-teman Ngobrolin HI boleh nengok sekali-kali ya gitu ya, sambil nunggu kereta atau nunggu makan siang ya di PACIS Unpar ACID. Dan apa yang kita obrolin hari ini sebetulnya sesuatu yang sudah dipublikasikan di website kita gitu. Jadi Mas Adrianus Harsawaskita, Mas Idil sudah menulis, dan kita juga punya dua pakar yang lain. Sayangnya tidak bisa bergabung karena ada urusan satu dan dua hal. Nah, Mas Adri, kita mulai gitu. Mas Adri, reaksinya gimana Mas Adri gitu? Waktu itu waktu saya tanya nih gitu ya, basa-basi. Gimana ceritanya nih? Ya, jadi kalau kita lihat dari data-data yang ditunjukkan, sebetulnya kelihatan bahwa ternyata Iran itu sebelum menyerang sebetulnya udah bilang kemana-mana bahwa mereka akan balas. Itu adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena wilayahnya dia yang diserang, yaitu kedutaan besar di Damaskus. Jadi dia tidak boleh diem, dia harus balas. Dan sebetulnya dari kualitas senjata yang dikirimkan ternyata tidak berkualitas amat gitu ya. Makanya hampir semuanya bisa dicegat sebetulnya. Hanya mungkin katanya kalau nggak salah mungkin hanya sekitar 10 yang bisa masuk ke wilayah udara Israel. Yang lainnya udah dicegat. Jadi sebetulnya sekali lagi ini kalau menurut saya cuman basa-basi, cuman untuk menegaskan bahwa Iran tidak diem saja, bahwa segala serangan ke wilayahnya dia itu harus dibalas. Dan memang kalau kita lihat bahwa serangan ini bisa dibilang adalah unprecedented karena dilakukan dari Iran ke Israel, itu saja. Tapi sekali lagi kalau kita lihat kualitas serangannya sebetulnya tidak serius-serius amat. Itu.
Oke, ya saya lihat juga benar juga ya gitu. Eh, ini adalah reaksi gitu terhadap serangan di Damaskus gitu ya. Dan Mas Adi juga meng-highlight di sini terkait dengan citra gitu. Itu hanya untuk mengembalikan citra negara di mata masyarakat Iran. Iya. Gimana bisa meng-highlight lebih lanjut? Jadi sekarang sebetulnya yang kita tidak boleh lupa adalah bahwa yang melakukan serangan itu kan apa namanya pasukan Garda Revolusi kan. Garda Revolusi itu di secara domestik apa namanya jelek, buruk. Kemudian kepemimpinan Khamenei juga negatif. Jadi kalau dia tidak melakukan serangan, dia dianggapnya cuman kalau pakai istilah kita omong doang gitu. Ah ternyata dia cuma ngomong doang, tidak punya kemampuan, ternyata diserang Israel di wilayah sendiri tidak balas. Itu yang mau dibalikkan. Makanya istilahnya adalah untuk mengembalikan deterrence-nya atau penggentarannya Iran. Bahwa dia kalau diserang tidak akan diem. Itu. Oke, memang ada juga analisa yang lucu ya gitu, yang nyebut bahwa 300 itu stok lama gitu. Ya, dan makanya hanya 99%. Gitu. Ya, seperti itu gitu. Mas Idil, bagaimana melihat serangan Iran nih gitu? Oke, ya tadi bisa saya bilang common sense-nya apa yang dibilang oleh Mas Adri tadi ya Mas. Kalau misalnya ini adalah serangan basa-basi yang kemudian diberikan oleh Iran. Tapi saya nggak puas dengan cuman penjelasan seperti itu. Kita bisa memaknainya lebih dalam sebenarnya, di mana mungkin pertama ini menunjukkan tadi citra tadi Iran, bahwa Iran untuk pertama kalinya sudah tidak diam lagi. Iran sudah direct untuk kemudian bisa terlibat dalam politik di Timur Tengah, khususnya ketika bicara tentang Israel. Karena selama ini mereka kayak dikatakan sabar against terhadap Israel, tapi lewat belakang, lewat Houthi lah, lewat Hizbullah lah dan sebagainya. Ini kemudian bisa dibilang cukup dramatis. Dia langsung melakukan serangan. Walaupun tadi serangannya murah sebenarnya Mas. Drones dan sebagainya itu yang kecil-kecilan, dan katanya malah walaupun Israel bilang 99% bisa diatasi, tapi ketika diatasin juga ya military base-nya yang dimiliki oleh Israel kemudian ada yang hancur juga. Jadi biaya buat Israelnya agak gede. Jadi image itu yang kemudian yang pertama. Yang kedua membuat barisan axis of resistance Iran itu kemudian lebih solid lagi, karena selama ini kan bisa dibilang kayak Houthi berjalan sendiri, lalu kemudian Hizbullah berjalan sendiri, milisi di Irak juga berjalan sendiri, lalu kemudian ini mbahnya ikutan dan lakukan serangan langsung, walaupun tadi basa-basi seperti yang Mas Adi bilang. Terus kemudian yang berikutnya lagi, saya bisa meng-highlight bahwa ini ngetes juga sebenarnya seberapa solid aliansi Barat yang dibangun oleh Amerika Serikat. Kemarin sih terlihat Saudi ikutan juga untuk mencegah atau ya membendung serangannya Iran juga. Lalu kemudian katanya Yordan juga ikutan juga di sana, dan Amerika Serikat. Dan ini ngetes juga sebenarnya seberapa komit Amerika Serikat memberikan unconditional support bagi Israel, karena bisa dibilang akhir-akhir ini kan agak melemah, apalagi ketika Ramadan kemarin keluar resolusi Dewan Keamanan PBB di mana bisa dibilang diamini lah ketika Amerika Serikat kemudian tidak memveto itu. Jadi lebih dari cuma sekedar basa-basi, ada hal-hal yang bisa kita jelaskan dari serangan langsung Iran untuk pertama kalinya ke wilayah Israel ini. Saya kira sangat jelas banget ya gitu. Mas Idil juga menyebut bahwa serangan kemarin menaikkan profil Iran di kawasan. Gimana nih, berhasil nggak atau seberapa besar keberhasilan untuk tujuan ini? Nah, saya melihat kenapa Iran selalu jadi kekuatan resisten ya Mas ya. Dia nge-backup Houthi, dia nge-backup Hizbullah, lalu kemudian ngasih senjata juga bagi banyak pihak yang against terhadap Israel. Jadi semakin sering Israel membuat kesalahan, membuat blunder, banyak pihak kemudian akan melihat Iran sebagai penyeimbang bagi Israel. Dan itu akan meningkatkan profilnya Iran. Termasuk ketika misalnya sekarang bicara tentang Israel dan Gaza, yang kemudian muncul kan image negatif terkait dengan Israel sebagai
negara apartheid lah, pelanggar HAM lah, lalu kemudian penjahat perang lah dan sebagainya. Ini juga kemudian menurunkan juga image-nya Amerika Serikat. Dan Iran sebagai negara yang cukup firm mengatakan tidak kepada Israel, apalagi sekarang lalu kemudian melakukan serangan langsung kepada Israel, itu secara tidak langsung mendapatkan keuntungan image. Jadi malah bisa saya bilang semakin chaos kawasan Middle East yang dibuat oleh Israel itu akan kemudian akan lebih menguntungkan bagi Iran dan akan banyak dukungan yang muncul kepada Iran. Oke, tadi Mas Idil menyebut bahwa ini biayanya murah ya gitu dari sisi Iran ya gitu. Tapi analis justru menunjukkan bahwa kerugian besar sebetulnya ada di Israel gitu. Yang harus pakai apa? Iron Dome. Iron Dome ya gitu. 90% tadi, dan sebuah media nasional menyebutnya 1,9 triliun dalam satu malam gitu. Tapi media lain gitu internasional menyebut gitu, itu sumbernya dari penasehat IDF gitu, Israel Defense Force, penasehat keuangannya menyebut 550 miliar, artinya lebih banyak lagi gitu, 3-4 kali lipat dari satu, jadi hampir 8 triliunan. Ada analis lagi menyebut banyak lagi gitu. Ya basa-basi tapi luar biasa nih. Gimana Mas Adri komentarnya terkait dengan biaya semalam ini gitu? Loh, kalau biaya pertahanan pasti mahal ya. Dan pasti jangan lupa ya, Amerika itu kan dapat untung gara-gara perang Ukraina kemarin kan. Jadi sekarang dia makin ketahuan senjatanya canggih banget tuh. Jadi apa namanya, yang bisa menjaga keamanan sekutu hanya Amerika kan. Justru itu jualan Amerika yang sukses banget. Dia nggak perlu iklan-iklan, nggak perlu ini, langsung lihat kemampuannya seperti apa kan. Justru kalau menurut saya sih mahal dari sisi Israel itu pasti mahal ya. Tapi kalau dari sisi Amerika, justru kesalahan Iran adalah sekarang dia menyatukan kan sekutu Amerika di Timur Tengah kan. Sekarang kemarin seperti kemarin ya, orang yang lupa ya sebetulnya dalam kasus ini ya. Pesawat Amerika yang untuk nembak apa namanya serangan Iran itu kan pakai F-15. Sampai sekarang kita nggak tahu F-15 itu dari mana. F-15-nya bukan dari kapal induk, yang pasti bukan dari kapal induk. Kemungkinannya dua, apa namanya, dari Israel. Ini F-15 Amerika ya, jangan lupa F-15 Amerika itu dari Israel, yaitu pangkalan rahasia Amerika di Israel, namanya Situs 512 kalau saya nggak salah, atau satu lagi dari Arab Saudi. Jadi serangan Iran itu justru menyatukan, karena kita tidak pernah tahu sebetulnya kemarin itu yang apa namanya, yang terlibat tuh negara mana saja. Yang pasti Yordan itu pasti ya, Amerika, Inggris, Perancis, Yordan itu terbuka. Tapi yang negara lain kita tidak tahu. Misalnya seperti Bahrain. Jangan lupa pangkalan Amerika di Teluk loh, di Bahrain itu pangkalan angkatan laut kalau saya lihat, tapi angkatan udara saya lupa di mana Mas kalau nggak salah saya lupa. Kemudian Arab Saudi juga punya, dan itu yang kemarin orang tidak boleh lupa. Justru dengan harga mahal itu, justru semua orang sekarang lihat bahwa negara-negara itu pada gabung dukung Israel. Itu menurut saya kesalahan Iran sih, jadi menyatukan tuh. Karena sekali lagi tidak mungkin apa namanya Israel sendirian mempertahankan diri. Amerika juga mendukung, tidak mungkin, karena harus didukung oleh negara-negara sekitarnya. Dan kemudian tadi ada istilah yang saya lihat ada tulisannya bahwa menaikkan profil naikin gimana? Profil negatif iya. Kenapa? Ya itu sekarang orang makin yakin, atau negara-negara makin tahu kan bahwa Iran itu punya kapabilitas, dan kapabilitas itu cuma bisa ditangkal oleh kekuatan Amerika. Dia bukan oleh kekuatan misalnya kata Arab Saudi, nggak bakal bisa. Bahrain nggak bakal bisa. UEA nggak bakal bisa. Dia butuh sekutu yang kuat, yaitu Amerika. Makanya kesalahan Iran menurut saya adalah dia menunjukkan kapabilitasnya, terlepas dari apakah kualitasnya kita tidak bicara, karena setahu saya dalam strategic studies kapabilitas itu kalah dengan intensi kan. Intensi jauh lebih mengerikan daripada kapabilitas. Dan itulah yang ditunjukkan. Kapabilitas Iran bisa untuk melakukan itu, dan intensi punya, tapi ada apa namanya, ada backing, yaitu dari Amerika. Jadi kalau menurut saya kesalahan itu menaikkan profil dalam arti negatif. Sekarang semua orang tahu bahwa Iran itu berbahaya dan harus ada penangkalnya, dan negara-negara Teluk tahu yang bisa menangkal cuman Amerika. Jadi itu menurut saya kesalahan. Oke. Ya satu yang saya bisa tangkap kemudian adalah ini jangan-jangan Amerika pengen jualan senjata nih gitu ya, jualan teknologi pertahanannya ya, jangan-jangan nih gitu ya. Itu satu hal ya, dan jangan-jangan itu bagian dari skenario Amerika Serikat juga gitu. Dan media internasional sebenarnya sudah menyorot ya, Mas Adri gitu. Beberapa hari sebelumnya sudah diberitahukan kepada negara-negara ini nih akan diluncurkan sekian ratus itu ya gitu ya, melalui Iran, ada juga dari Lebanon gitu ya. Saya lupa dari mana lagi. Dari Yaman bawah. Dari Yaman. Dari Yaman. Kemudian dari Irak juga karena ada milisi yang di backup oleh Iran juga di sana. Nah itu satu hal ya gitu ya. Lalu yang kedua soal profil tadi, banyak media nasional ya kita yang justru menyebut pahlawan
Iran. Gitu. Jadi profilnya profil positif gitu. Kenapa? Itu hantaman khusus saya kira untuk Barat bahwa selama ini Israel di Hamas nggak pernah ditangani dengan sangat serius gitu. Dan bersyukur gitu. Ya, saya lihat banyak sekali para pakar-pakar di Indonesia yang justru melihat harusnya gitu dari awal gitu, itu dilakukan. Ya kalau saya sih minta maaf ya gitu kan ya, apa namanya sementara ini kan kita seperti dalam tanda petik mendukung ya. Tapi begitu kalau dibongkar Iran itu Syiah nanti batal lagi dong. Ya. itu kan sebetulnya Nah. seperti biasa kan. Tapi mungkin satu hal ya Mas, yang saya lihat, ya ada laporan bahwa Arab Saudi memang ikut dalam membendung serangan Iran kemarin. Tapi di sisi lain dia secara resmi tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan hal tersebut. Nah, itu yang kemudian saya melihatnya, ya mungkin di satu sisi Amerika Serikat mencoba untuk merapatkan barisan aliansi-aliansi dia, tapi di sisi lain mereka in action juga, in action untuk tidak mengakui itu, karena tuntutan domestiknya juga cukup besar, khususnya terkait dengan korban yang kemudian muncul banyak di Gaza ini. Jadi malah ya tadi agak bermain di antara dua kaki juga banyak pemerintah di Timur Tengah, kayak Arab Saudi dan sebagainya. Ya, dia membackup Israel, tapi tidak terus terang mengatakan ke publik bahwa kami bersama dengan Israel. Tapi ya itu lebih ke obligasi dia sebagai aliansi dari Amerika Serikat. Nah itu ini menarik ya, sangat menarik banget gitu. Salah satu pakar kita, ya, pakar kajian resolusi konflik juga meng-highlight itu gitu ya. Sulitnya Iran untuk menjadi pemain di kawasan adalah karena disebut Syiahnya tadi ya gitu. Dan sangat anti-Western. Sementara negara-negara sebelahnya kan gitu. Negara-negara sekitarnya kan sangat jelas banget posisinya gitu. Dan Mas Ati tadi nyebut bahwa yang bisa membantu pertahanan di kawasan adalah Amerika Serikat gitu, dengan teknologi yang canggih yang saya kira terbukti kemarin gitu. Tapi di sisi lainnya ini Mas Nyoman juga nyebut ya gitu. Serangan itu didesain dengan sangat baik loh. Dan bahkan ini media yang disampaikan pandangan dari pemerintah secara resmi yang disampaikan melalui media gitu. Itu by design. Jadi tidak menargetkan sipil, yang kedua menargetkan pangkalan militer seperti itu gitu. Saya kira menarik gitu. Ya, baik. Saya kira kita akan lanjutkan lagi diskusi kita yang cukup menarik dan ngelihat kira-kira impact-nya apa sih dari serangan yang tadi teman menyebut basa-basi tapi biayanya sangat tinggi, damai sangat tinggi gitu. Dan ada nilai investasi jangka panjang yang sangat tinggi gitu. Mas Adri, Mas Idil, salah satu pakar kajian resolusi konflik kita, Inyoman Sudira berargumen bahwa serangan Iran itu adalah balasan atas serangan di Damaskus, serangan Israel di Damaskus. Ya, dan pakar kita menyebut bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel ini sangat menodai tujuan dari revolusi 1979. Ya, nah Mas Idil, gimana sih asal muasalnya gitu? Israel senekat itu gitu. Ya, yang pasti Israel dengan Iran pada awalnya sebenarnya kan teman ketika zamannya Shah Reza Pahlavi. Setelah revolusi Islam Iran, lalu kemudian Iran melepaskan diri dari aliansi Baratnya, lalu kemudian against terhadap kekuatan-kekuatan Barat, termasuk kemudian Israel. Dan mereka sejak saat itu ya banyak sekali kejadian-kejadian melalui proksi-proksinya yang saling melukai satu sama lain melalui serangan-serangan yang sifatnya covert action. Nah, yang kemudian jadi menarik adalah yang kemarin dilakukan oleh Israel di Damaskus, langsung di kedutaan besarnya Iran. Dan ya bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah tindakan membela diri sebenarnya sih, Mas. Nah, kalau kita balik ke Israelnya sendiri, kenapa dia kemudian ngelakuin itu? Yang pasti sudah ada kalkulasinya. Saya sih melihat ada keinginan untuk Israel memperluas konfliknya, karena bisa dibilang apa yang terjadi di Gaza itu sudah deadlock. Karena selama ini kan yang membuat Hamas agak sulit untuk kemudian bisa ditaklukkan adalah ada support yang tidak langsung dari Iran kepada kelompok Hamas. Dan ya itu yang kemudian membuat Israel merasa bahwa ya objektifnya bukan lagi hanya Hamas, tapi kemudian diperluas konfliknya dengan melibatkan Iran. Dan dengan hal tersebut juga akan bisa mengetes juga komitmen Amerika Serikat kemudian seperti apa. Walaupun saya yakin Amerika Serikat tidak akan
terundang kali ya untuk kemudian ikut di sana karena akan troublesome buat Amerika Serikat, itu yang pertama. Dan Iran sendiri ketika melakukan serangan kemarin sudah mengirim banyak nota diplomatik kepada negara-negara barat bahwa ini untuk Israel, bukan untuk kemudian melakukan mengganggu kepentingan barat di kawasan tersebut. Dan dia seakan-akan kayak ngasih contoh, ini loh serangannya. Serangan tadi bisa dibilang ditujukan kepada basis militer, bukan ditujukan kepada civilian, bukan serangan yang sifatnya tidak milih-milih korban, tapi dia bisa memilih-milih korban sehingga casualties-nya kemudian jelas, yaitu kekuatan militer dari Israel. Ya, sayangnya Iran terpancing kelihatannya ya gitu. Bahwa tujuan dari Israel kan tadi mau membuka siapa pendukung Hamas gitu. Dan kebuka ya gitu. Iran gitu melakukan serangan itu gitu. Gimana Mas Adri ngelihat Pembalasan ini. Terpancingnya gitu ya negara gitu ya akibat ini kan Israel tuh yang masih mancing nih gitu. Tapi saya ngeliatnya dari Israel, tadi kan mulai Mas Iya, dari Israel iya, ya. Kalau iya. kalau menurut saya ini kan apa yang dilakukan Israel ini kan sebetulnya ya, kalau kita bilang itu kan sebetulnya filosofi dasar dia dalam melakukan atau membunuh otak-otak dari orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap orang Israel. Inilah yang kalau istilahnya you can run but you can't hide. Jadi bisa lari aja kemana aja, tapi nggak bakal bisa sembunyi. Dan itu kan terbukti selama bertahun-tahun siapapun yang pernah terlibat dalam peristiwa Munchen, misalnya Olimpiade di Uber ke ujung dunia. Terus siapa Ismail Haniyeh ke Dubai, dia Uber dibunuh, tapi akhirnya berhasil diselamatkan lah dengan berbagai cerita yang lain. Tapi intinya adalah bahwa Israel melihat ini kesempatan yang tidak ada, mungkin sulit lagi didapat lagi. Makanya dia nekat nyerang. Makanya kata-kata pertama adalah dia nekat. Itu adalah sebuah bangunan kedutaan besar yang sebetulnya tidak boleh diserang, itu dia nekat, kesempatannya kapan lagi, makanya dihajar. Itu menurut saya itu kenekatannya. Kemudian lalu Iran tentu saja harus balas ya. Itu kan istilahnya harus balas, tinggal kapannya ternyata kemarin kita tahu akhirnya kapannya itu. Itu saja pertama-tama saya jawab itu dulu. Jadi intinya adalah bahwa semua otak yang terlibat dalam yang mengambil korban bagi orang Israel itu pasti akan dibalas di Uber sampai ke ujung dunia istilahnya. Nah, persoalannya kan ini Israel kan nggak pernah berhasil ya. Sudah berapa? Sejak 7 Oktober 2023 gitu. Menyelesaikan atau memenangkan perang melawan Hamas ya gitu. Pimpinan Hamas masih berkeliaran di mana-mana dan konflik masih terjadi ya gitu. Saya justru agak khawatir apakah itu kenekatan Israel gitu untuk memperluas perang gitu yang mungkin makin tidak bisa terkontrol gitu. Jadi nambahin musuh baru gitu. Jadi istilahnya Iran sekarang sudah terbuka gitu ya melakukan penyerangan itu gitu. Gimana Mas Idil melihat? Saya sih melihatnya kalkulasi Israel itu sebenarnya Mas. Karena selama ini yang muncul walaupun Amerika Serikat memberikan dukungan yang sifatnya unconditional kepada Israel, tapi dukungan tadi agak melemah akhir-akhir ini. Seperti saya bilang tadi di Dewan Keamanan PBB yang selalu pasti Amerika Serikat ngasih veto, lalu kemudian untuk pertama kalinya dia abstain. Lalu persenjataan juga ada himbauan kepada Netanyahu untuk kemudian kalau bisa serangannya lebih pilih-pilih, jangan sampai kemudian kena ke sipil dan sebagainya. Karena Amerika Serikat sendiri sekarang ya pasar politiknya Biden itu anak-anak muda progresif di Amerika Serikat itu against terhadap Israel, against terhadap Amerika Serikat, dan bahkan bisa dibilang ya Amerika Serikat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendukung Israel seakan-akan mendukung penjahat perang di sana. Kacamatanya itu, walaupun di publik Amerika Serikat juga yang konservatif bilang enggak, itu udah benar apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai reliable partner bagi Israel. Jadi saya ngelihat ya Israel sedang memancing Amerika Serikat, yuk dukung kami, jangan batasin kami untuk kemudian mendapatkan objektif kami. Dan toh memang yang terjadi di Gaza pada saat ini ujungnya udah nggak jelas sebenarnya Mas, karena two state solution udah nggak ada lagi. Tapi untuk jadi one state solution, the greater Israel itu PR-nya masih sangat banyak. Jadi malah ya tadi komitmen dari Amerika Serikat sangat dibutuhkan oleh Israel, dan salah satunya adalah ya mencoba untuk memancing Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang yang lebih besar. Dan saya harap sih
ya jangan sampai kemudian Amerika Serikat terpancing dengan itu ya. Ya, dan sampai hari ini kan tidak ya, gitu. Sudah mewanti-wanti bahwa Israel menyerang, Amerika Serikat tidak akan ngapa-ngapain. Tapi aku nggak yakin saya gitu, nggak yakin bahwa Amerika Serikat akan membiarkan Israel gitu. Kalau misalnya Iran pada akhirnya benar-benar menyerang gitu. Atau Israel sekarang kan sedang ramai nih yang sedang orang tunggu gitu. Apakah betul Israel akan membalas serangan itu gitu? It's not a matter of time. Gitu. Tapi sekarang kan orang melihat bahwa resikonya akan jauh lebih tinggi gitu. Kalau Israel benar-benar melakukan serangan balasan ya terhadap serangan Iran kemarin. Gitu. Oke, kita bahas lagi nanti terkait dengan kira-kira visible scenario-nya apa nih? Gitu. Ya, ke depan ini. Gitu. Apakah perang akan berlanjut? Ya, yang artinya puluhan ribu jiwa akan tidak terselamatkan di Gaza gitu. Atau ada solusi yang lain. Kita akan kembali sesaat lagi.